Pertanyaannya adalah, di antara kasus-kasus berikut, kasus manakah yang menunjukkan pengamat dapat dianggap diam? Mari kita bahas. Kasus yang pertama, orang yang duduk di dalam kereta dengan kelajuan 60 km per jam diamati oleh orang di pinggir jalan. Pada kasus tersebut, kecepatan orang relatif terhadap kereta yaitu sebesar 0 karena orang tersebut diam di dalam kereta. Kecepatan relatif kereta terhadap pengamat di pinggir jalan yaitu sebesar 60 km per jam. Dan kecepatan orang di dalam kereta relatif terhadap pengamat di pinggir jalan sama dengan 60 km per jam. Pengamat dalam kasus ini adalah orang di pinggir jalan. Walaupun orang di dalam kereta diam, namun menurut pengamatan orang di pinggir jalan, orang tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan kereta, yaitu 60 km per jam. Tidak disebutkan apakah pengamat di pinggir jalan tersebut sedang diam atau tidak, sehingga pada kasus ini pengamat tidak bisa dianggap sebagai pengamat diam. Kasus yang kedua, sebuah mobil dengan kelajuan 72 km per jam diamati oleh orang yang naik sepeda motor dengan kelajuan dan arah yang sama dengan gerak mobil. Kecepatan mobil relatif terhadap tanah sebesar 72 km per jam. Dan kecepatan sepeda motor relatif terhadap tanah yaitu plus 72 km per jam. Tanda positif menunjukkan bahwa arah sepeda motor sama dengan arah mobil. Yang menjadi pengamat pada kasus ini adalah orang yang naik sepeda motor dengan kecepatan dan arah yang sama dengan mobil yaitu plus 72 km per jam. Maka tidak dapat dikatakan bahwa orang yang naik sepeda motor tersebut sebagai pengamat yang diam. Kasus yang ketiga, peluru yang ditembakkan dengan kecepatan 90 km per jam diamati oleh orang yang diam di dekat tembakan. Pada kasus ini, kecepatan peluru relatif terhadap tanah sama dengan 90 km per jam. Kecepatan pengamat relatif terhadap tanah sama dengan 0. Kecepatan pengamat relatif terhadap tembakan sama dengan 0. Karena disebutkan bahwa pengamat tersebut diam di dekat tembakan, maka dapat dikatakan bahwa pengamat tersebut sebagai pengamat diam. Kasus yang keempat, mobil yang bergerak dengan kelajuan 60 km per jam diamati oleh orang yang diam di dalam kereta yang bergerak dengan kelajuan 60 meter per detik. Kecepatan mobil relatif terhadap tanah sama dengan 60 km per jam. Kecepatan kereta relatif terhadap tanah sama dengan 60 meter per detik. Kecepatan orang relatif terhadap kereta sebesar 0. Dan kecepatan orang relatif terhadap mobil setara dengan kecepatan kereta relatif terhadap tanah yaitu 60 meter per detik. Pengamat dalam kasus ini adalah seseorang yang sedang berada di dalam mobil. Walaupun orang diam di dalam kereta, namun di mata pengamat yang ada di dalam mobil, orang tersebut melaju sama dengan besarnya kelajuan kereta. Dan pengamat sendiri sedang bergerak bersama mobilnya dengan kelajuan 60 km per jam. Maka pengamat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengamat diam. Kasus yang kelima yaitu pesawat jet meluncur dengan kelajuan 800 meter per detik diamati oleh orang di bumi. Kecepatan pesawat jet relatif terhadap bumi adalah sebesar 800 meter per detik. Kecepatan orang relatif terhadap bumi belum diketahui. Pesawat jet tersebut bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 800 meter per detik. Sedangkan di sini tidak diketahui apakah pengamat tersebut dalam kondisi diam di atas bumi atau tidak. Dan bumi juga mengalami pergerakan sebesar kecepatan rotasi bumi. Sehingga kecepatan orang relatif terhadap pesawat jet sama dengan kecepatan rotasi bumi. Karena itu, pengamat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengamat diam. Berdasarkan pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kasus yang dianggap sebagai pengamat diam adalah kasus ketiga,
yaitu pada kasus peluru yang ditembakkan dengan kecepatan 90 km per jam diamati oleh orang yang diam di dekat tembakan.